ada cahaya, ada keberkahan. Dia tinggal gampang cirinya. Ada perubahan nggak di lingkungannya? Ada keberkahan nggak? Ada kebaikan nggak? Ada maslahat nggak? Nah, kalau ada kebaikan, ada kemuliaan, ada perubahan, baik aspek duniawi apalagi ukhrawi, berarti masih dijaga. Nah, punya hubungan yang nggak bagus atau punya hal-hal yang kurang bagus, yang bersikap kepadanya, itu langsung nanti dengan Allah urusannya itu, ya. Keberkahannya kalau dicabut, ulamanya hilang, pergi, pindah, repot juga lingkungannya, akan redup tuh, akan redup, akan hilang, akan hambar dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada ulama-ulama demikian dijaga di lingkungan-lingkungan kita dan sebagainya itu, ya. Nah, dengan tetangga silahkan cek, maka tetangga sifatnya saling membantu, ta'aruf, kebaikan, kemuliaan, bukan yang tetangga masa gitu ya. Ya, tetangga masa gitu, tetangga masa cuek, tetangga masa celak, tetangga masa iri, ya, itu ya. Yang demikian kita kita tepikan. Yang ini yang kita ambil. Nah, ini yang dekat. Yang jauh juga masya Allah, Quran masih mengatur juga terhadap yang jauh. Ya, jauh itu dari aspek keimanan bisa, dari aspek kekerabatan juga bisa, dari aspek keimanan non Muslim. Ya, dari aspek kekerabatan nggak ada hubungan kerabat sama sekali, tempat di mana jauh dan sebagainya masih diatur juga. Jangan menzalimi orang. Anda sedang naik kendaraan, kan? Kemudian ada adab di Islam tuh sampai begitu, di kendaraan sampai ada doanya juga. Ya, bukan hanya kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna Rabbi Ghafurur Rahim, bukan hanya itu. Ya, tapi nanti ada doa-doa spesifik yang mengiringi perjalanan kita supaya benar. Ya, bukan hanya kita bacakan doa-doa yang standar, misalnya kita bacakan ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu baru tawakal ya. Tapi ada doa-doa yang mengiringi kita. Allahumma inna, pernah dengar enggak ini? Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nadalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nuzlama aw najhala aw nujhala alaina aw nabghiya aw nabu alaina. Ya Allah, mohon berikan bimbingan kepadaku dalam perjalanan ini dan perlindunganmu, agar pertama, ya aku berlindung kepadamu ya Allah, agar aku dijaga supaya tidak tersesat. Aku berlindung dari segala penyesatan di jalan ini. Ya Allah, jaga supaya nggak tersesat atau menyesatkan orang lain. Coba lihat, detail sekali. Mohon ya Allah, bimbing hamba supaya nggak tersesat atau menyesatkan orang lain. Kan? Au nazilna, au nuzalla. Kami tergelincir atau menggelincirkan orang. Ya. Betapa banyak di perjalanan yang kadang singgungan, ya, saling ingin menggelincirkan, saling menyakiti, saling berlomba kebut-kebutan, klakson-klaksonan dan sebagainya, yang pada akhirnya konflik, pada akhirnya saling bermusuhan, saling mencelakai, itu bahaya. Ya, au nazlima au nuzlama, atau kami berbuat zalim atau dizalimi orang dalam perjalanan. Au najhala au nujhala alaina, atau kami bertindak yang tidak pantas, mentang-mentang mobilnya kelihatan paling mahal, bertindak tidak pantas, sombong terhadap orang lain, ya, ngasih knalpot ke orang misalnya, atau robot sembarangan dan sebagainya, ya, berbuat yang tidak pantas, mentang-mentang mobilnya tinggi, pakai bis bagus, yang lain serasa rendah, gitu kan, dimainin dan sebagainya. Auna bagi Allah wa alaina, atau berbuat yang anarkis, ya, itu yang kita detail sekali Islam itu, masya Allah, diatur begini, di kampus diatur, di tempat belajar diatur, tempat kerja diatur, di jalan ada aturan. Aturan itu dihadirkan untuk menjaga kehormatan kita, untuk bukan membuat kehidupan berbelit-belit. Kalau dijalani kan kita normal saja, nyaman saja, jadi orang baik kok. Ya, orang bebas itu, pengertian bebas kan diikat dengan norma. Ya, bebas yang melanggar norma itu artinya kriminal. Nah, boleh jadi quotes, boleh. Bebas melanggar norma artinya kriminal. Kan nggak mau dikekang, ya, nggak mau diatur. Ya, dalam konteks kekang nggak mau diatur. Kalau nggak mau diatur, semua berbuat ulah, nggak bisa menyoal, kan? Nggak ada kebebasan mutlak tuh, nggak ada. Semua diatur dengan norma. Yang bilang bebas pun, liberal pun mengatur juga, ya, sesuai dengan keinginannya, kan? Kadang-kadang lucu gitu, ya, ketawa dulu. Ya, kadang-kadang lucu kan, ketawa dulu. Ya, mohon maaf, kadang bilang kita mesti liberal, kita mesti gini, bebas. Anda tuh liberal, tapi pengen orang ikut pada aturan Anda, artinya Anda ngatur gitu, ya kan? Kalau liberal yang konsisten itu kan artinya Anda mau bebas, tapi juga jangan hambat orang lain untuk berpikiran. Jadi semua orang mesti aturan dia, artinya kan ngatur, mesti dibawa kepada konsepnya, berpikirnya, ditarik lagi. Nah, begitu cara berpikir itu kita begitu, logikanya kan demikian. Ya, orang mengatakan ya kita harus terbuka begini, tapi Anda bikin aturan sendiri, mengatur orang kepada aturan Anda, itu artinya subjektif. Ya, subjektif gitu kan.
Nah, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, Anda bertanya-tanya, kenapa harus nanya? Itu kan tempatkan pada aturan yang benar. Ya, ada objektif dia bagaimana, kita sepakat di situ. Saya tuh dapat kalimat itu pulang dari Amerika, ketemu anak saya. Saya tanya gimana hafalan Qurannya, Buya nanya, Buya bertanya-tanya, saya pikir apa ini cari-cari. Balik sini ya. Ya itulah indahnya gitu. Jadi Anda yang tinggal di lingkungan, telah even you are minority, for example, gitu kan, atau Anda misalnya seorang tinggal di lingkungan yang minoritas, apakah kemarin when I was in US also I saw the situation, gitu kan, saya melihat situasi ini among the people that a lot of people Muslim, I mean that they were minority. Tapi walaupun itu minoritas, gitu kan, mereka minoritas tetap we have a fikih, ya we have role in Islam. Ya, kita punya Islamic law-nya, punya aturannya, how to interact with people, ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kita walaupun mereka itu beda keyakinan, ya beda keyakinan dihormati dalam Islam. Ya, walaupun dalam saat bersamaan kita mendoakan, kita berdakwah, tapi saat yang bersamaan toleran dalam nilai-nilai kebaikan dan bisa saling bersinergi dalam membangun konteks kemanusiaan. Itu sejatinya demikian, indahnya Quran itu begitu. Jadi ini hubungan pertama itu dengan manusia. Harus hati-hati. Dan ini juga sangat menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal pulang. Karena nanti ada orang-orang yang hubungan ibadahnya kelihatan bagus dengan sosialnya bermasalah. Maka nanti saking tingginya nilai sosialnya di hadapan Allah, itu menjadi pancaran dari hasil ibadah spiritualnya. Jadi iman dengan amal itu berhubungan. Ya, amalnya itu nanti yang pertama dilihat amal sosial, hablum minan nas. Karena itu ketika Anda sholat, saya sholat, kita sholat, apa tujuan sholat? Di antaranya innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat menjaga kita tetap dalam tren kebaikan, mencegah, ya, protect us from fahsya and munkar, mencegah kita dari fahsya dan munkar. Ya, so kita akan konsisten pada kebaikan, pada nilai-nilai kemuliaan. Dipakai di mana nilai itu saat berinteraksi dengan manusia? Fahsya itu kan apa cirinya? Fahsya itu kan yang bersumber dari nafsu syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, homoseksual, lesbian, transgender, apalagi misalnya kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, itu bagian dari fahsya. Ya, mungkar apalagi? Mungkar ya yang kita saksikan lebih banyak sekarang. Berbohong, kan, menipu, merampok, menyogok, korupsi, sampai ke yang paling kasar, membunuh, mengeksekusi, macam-macam dan seterusnya, itu mungkar. Nah, itu kan wujudnya dalam konteks interaksi sosial. Jadi orang sholat itu pancarannya pasti kemuliaan sosial. Itu gambarannya. Karena itu ketika seseorang terlihat sholat tapi pancaran dari itu tidak wujud dalam interaksi sosial, dipertanyakan tuh ibadahnya itu. Maka dari situ bisa berpotensi nanti terambil tuh dengan keburukannya. Ini yang dimaksud dari hadis itu, nanti ada hadis namanya hadis muflis yang di riwayat Muslim itu. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwa Nabi SAW ketika sedang duduk-duduk di halaqah dengan sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an, Nabi bertanya, "Atadrunal muflis?" Atau kama qala Rasulullah SAW, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya kan? Maka mereka berkata, mereka menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham wa lahu wa la mata'." Ya, orang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis secara ekonomi, timbangannya benar dalam pendekatan ekonomi. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut, yang mengaku dari kalangan umatku itu, hati-hati ya, di warningnya Prophet sallallahu alaihi wasallam warn us. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kita supaya nggak masuk dalam kategori yang muflis, yang bangkrut di akhirat kelak. Karena Nabi mengatakan min ummati, yang aku umatnya Nabi. Hati-hati itu. Ya'ti yaumal qiyamati, dia datang di hari kiamat di salat dengan pahala salat yang banyak dikerjakan. Wasiyamin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi saat yang bersamaan apa yang dilakukan? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak tanpa dibenarkan dengan cara yang salah. Bahkan yang paling bahaya, dia tahu itu salah, itu syubhat, tapi dia permainkan itu hanya untuk nafsunya aja, ya kan? Wa safak wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah. Kalau ada yang begitu, nanti itu khadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati, dia salat tapi dia mencela orang lain, jamin pahala salatnya diberikan pada yang dicela. Perhatikan bagaimana hubungan ibadah ritual iman dengan ibadah sosial. Saking tingginya korelasi di antara keduanya. Ada orang salat mencela orang, nggak ada hasilnya dari sini, maka diambil pahala salatnya ditimpakan
ya kepada orang yang diberikan pada orang yang dicela itu. Ya, dia duduk intikaf rajin ke masjid, dia baca Quran, saat yang bersamaan dia menuduh orang lain, dia memprovokasi orang lain, diberikan tuh pahala dia intikaf baca Qurannya kepada orang yang diprovokasi, itu dipindah, ditransfer pahalanya tuh, berikan. Ya, fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya ini masih ada sisa nih, pernah jahili orang, pernah fitnah orang misalnya, ya kan? Ya, nah ini diambil nanti, diambil. Apa yang diambil? Dosa-dosa orang-orang yang diburuki itu, yang difitnahnya, yang diprovokasi, diambil tuh dosa-dosanya, ditimpakan pada orang yang difitnah. Maka dia kehabisan bekal, habis modal kebaikannya, sisa keburukan, maka terlempar dia, dicuci dulu di neraka. Dan jangan dianggap ringan ya. Di neraka itu kan dahsyatnya, digambarkan di Al-Quran, terlukiskan tuh bagaimana ngerinya, dahsyat dan sebagainya. Makanya baca Quran itu pakai iman, supaya ada getaran di jiwanya. Kalau nggak pakai iman nanti mengalir begitu saja. Pakai iman bacanya, pakai iman. Ya, nama saya Iman Ustaz, iya saya tahu nama Anda Iman, ya. Tapi tolong pakai yang ada getaran di jiwa Anda, ya. Pakai getaran di jiwa sehingga merasakan betul sentuhannya di jiwa.